Halo Wir, balik lagi di konten Light Novel Makai ini. Di part kemarin, kita udah menyelesaikan volume 4 yang berakhir dengan Nukumisu menjadi tambah dekat dengan Tayara dan Shikiasan. Kali ini, kita akan lanjut ke volume 5, dan di part pertama ini, kita akan lihat Yanami yang mulai memberikan kode keras ke Nukumisu. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Ujian akhir sedang berlangsung dan tersisa 2 hari lagi, dan kebetulan hari weekend nanti adalah hari Valentine. Saat ini, Nukumisu sedang berada di rumah dan membaca novel. Setelah membaca, Nukumisu mencium aroma manis dari arah dapur. Saat melihat isi dapur, rupanya di sana ada Kacu yang sedang bersenandung sambil mengaduk sesuatu. Nukumisu mendekat dan bertanya tentang apa yang Kacu lakukan. Ternyata, Kacu sedang melakukan uji coba membuat coklat Valentine. Nukumisu diminta untuk mencicipi olahan Kacu. Setelah mencicipi coklat itu, Nukumisu mengobrol dengan Kacu tentang alasan Kacu membuat coklat ini. Ternyata, Kacu menjawab bahwa dia ingin memberikan coklat pada seseorang. Nukumisu sedikit terkejut mendengar itu. Penasaran akan hal ini, Nukumisu bertanya, cowok mana yang akan Kacu beri coklat? Namun, tiba-tiba suara telepon berdering. Kacu segera menghentikan kegiatannya dan perlahan berjalan ke ruang tamu untuk mengangkat teleponnya. Akibat dari kejadian ini, Nukumisu sedikit overthinking soal Kacu. Melihat ke arah Kacu dari belakangnya, Kacu terlihat berbicara sambil berbisik-bisik dari telepon. Di akhir teleponnya, Kacu menyebut sebuah nama, yaitu Tachibana-kun, dan akan berjanji dengannya saat tanggal 14 nanti. Nukumisu yang mendengar itu, sontak mundur secara tidak sadar dan menabrak kulkas. Selesai bertelepon, Kacu kembali ke dapur dengan langkah ceria. Rupanya, Nukumisu menatap Kacu tanpa sadar. Nukumisu buru-buru memalingkan muka dan bertanya, "Eto, Kacu, dengan siapa kau berbicara di telepon?" "Dia temanku dari sekolah. Kami membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan sekolah." "Hei, Kacu, kau berencana memberikan coklat ini kepada siapa?" Nukumisu bertanya dengan santai. Kacu langsung menghentikan apa yang sedang dia lakukan. "Menurutmu, siapa orangnya?" Suara Kacu sangat tenang. Nukumisu menelan ludah mendengar jawaban itu, lalu bertanya agak canggung. "Ah, itu teman wanitamu kan?" Dengan sebuah senyuman yang sedikit malu, Kacu berkata, "Itu rahasia." Beberapa hari kemudian, saat jam pulang sekolah, Nukumisu berjalan ke ruang klub sambil teringat perkataan Kacu. Namun, tiba-tiba seseorang menyeret Nukumisu ke sudut gelap ruangan. Itu adalah Tayara-san. "Nukumisu-san, apa kau menghindariku akhir-akhir ini?" "Kamu benar-benar menghindariku, kan?" "Tidak, bukan begitu. Aku sedang sibuk mempersiapkan diri untuk ujian akhir-akhir ini. Itu sebabnya aku tidak punya waktu." "Nah, ada apa?" Seketika, ekspresi Tayara langsung lega. "Tolong, ajari aku lagi. Tentu saja, ini ada timbal baliknya. Aku akan berterima kasih dengan benar." Namun, setelah obrolan yang cukup panjang, akhirnya sesi belajar bersama mereka dibatalkan oleh kedatangan Shikiasan. Shikiasan meletakkan dagunya di bahu Tayara-san dan bersandar padanya dengan lembut. Tayara-san dengan cemas menoleh ke belakang. Shikiasan melambaikan tangan pada Nukumisu. "Nukumisu-kun, lama tidak ketemu." "Ya, sudah 3 hari, kan?" Nukumisu membalas sapaannya. Tayara-san memelototi Nukumisu dengan tidak senang. "Ah, maaf, apa aku mengganggu kemesraan kalian?" "Enggak juga kan, Nukumisu-kun?" "Ya, kami tidak saling menggoda." Obrolan terus berlanjut, dan Shikiya mulai menjahili Tayara. Dia meraba-raba seragam Tayara dan mencoba melepas bra milik Tayara. Tayara-san buru-buru menekan dadanya. Tunggu dulu, nanti lepak." Tayara-san membeku dan menoleh ke arah Nukumisu dengan kikuk. "Nih, Nukumisu-san, apa kamu melihatnya?" Nukumisu mengangguk. Nukumisu perlahan-lahan menjauhkan diri dari mereka berdua. "Baiklah, aku permisi dulu. Silakan nikmati waktu Yuri kalian." Sampai jumpa lagi." "Tunggu, Nukumisu-san, bukan begitu. Kami tidak seperti itu." Di gedung barat di ruang klub sastra, Nukumisu membuka pintu dan di dalam terdapat Yanami dan Komari. Mereka berdua sedang memakan sushi gulung.
Tidak seperti biasanya, kali ini Yanami menyisakan satu dan memberikan makanan itu kepada Nokumizu. Nih, untukmu, Nokumizu-kun. Aku menambahkan seikat Sakura Denbu untuk Nokumizu-kun, kau tahu? Nokumizu memakan sushi itu sambil bertanya soal Yakishio yang mengikuti kelas tambahan. Setelah itu, Nokumizu membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak dari sana. Apa ini, Nokumizu-kun? Cobalah satu dulu. Yanami bersorak saat membuka kotak itu. Itu adalah set coklat samuran spesial dari Kaju. Sambil memakan coklat-coklat itu, Nokumizu curhat soal adiknya yang akan memberikan coklat pada orang lain. Yanami dan Komari saling bertukar pandang dan berbicara dengan santai. Oh, Imoto-chan mungkin naksir seseorang. Oh, itu pasti laki-laki. Mendengar jawaban datar dari mereka berdua, Nokumizu sedikit kesal. Waktu berlalu dan Komari bergegas pergi karena ada tugas di perpustakaan. Setelah Komari pergi, Yanami dan Nokumizu kembali membahas soal Kaju yang akan pergi saat tanggal 14 nanti. Kebetulan, tanggal 14 akan jatuh pada saat weekend. Nokumizu mengeluarkan smartphone-nya. Mungkin dia punya jadwal di kalender, coba kulihat. Yanami mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya. Kenapa di smartphone-mu ada jadwal Imoto-chan? Entah, aku juga kurang yakin. Aku berbagi kalender dan hal lainnya dengan adik perempuanku. Yanami perlahan-lahan menggeser kursinya menjauh dari kursi Nokumizu. Nokumizu-kun, ini sudah keterlaluan. Adik perempuanku yang mengaturnya sendiri. Dia bahkan punya kata sandinya. Aku tidak bisa mengubahnya. Nokumizu membuka kalender untuk bulan Februari. Hari Valentine jatuh pada akhir pekan berikutnya. Namun, tidak ada tanda apapun di sana. Nokumizu panik dan overthinking akan adiknya Kaju. Yanami menyuapkan sepotong coklat ke dalam mulut Nokumizu sebelum dia sempat menghabiskannya. Tenanglah, oke? Ini, aku membuatkan teh untukmu. Terima kasih. Mungkin ini hanya pertemuan belajar. Merasa ada peluang akan masalah ini, Yanami menantang Nokumizu. Yanami menatap Nokumizu dengan tatapan provokatif. Ayo, kita buktikan bersama. Hari Sabtu kan? Aku akan menang jika Imoto-chan berkencan. Nokumizu-kun yang menang jika dia tidak. Bagaimana dengan itu? Aku tidak keberatan bertaruh, tapi bagaimana kita harus membuat keputusan? Mereka bertemu di Toyokawa Inari kan? Ujian selesai pada hari itu. Kita bisa memeriksa mereka. Ada banyak makanan lezat di kuil Toyokawa Inari. Siapapun yang kalah harus menraktir semua yang dipesan orang yang menang. Ya, itu... Tunggu. Bukankah itu sangat tidak adil bagiku? Nokumizu-kun, kau tidak percaya akan kencan kan? Menurutku, mereka berkencan, jadi kondisinya adil dan jujur. Aku bahkan memiliki peluang yang lebih kecil karena dia ada kemungkinan Imoto-chan tidak akan datang. Akhirnya, Nokumizu setuju. Yanami mulai menyenandungkan sebuah lagu sambil belajar untuk ujian lagi. Ujian akhir telah berakhir, dan sekarang sudah Sabtu pagi. Di dalam pintu masuk, Kaju merapikan mantelnya dan bersiap untuk pergi. Dia menyadari bahwa Nokumizu sedang menatapnya. Kaju tersenyum pada Nokumizu. Oni sama, makan siangnya ada di kulkas. Tolong panaskan dan makanlah. Ya, aku mengerti. Berhati-hatilah saat berada di kereta. Tepat 10 pagi, Nokumizu mengeluarkan smartphone-nya dan menelpon. Bagaimana situasinya, Nokumizu-kun? Ya, Kaju mengikuti rencana dan pergi. Dia berpakaian dengan cantik, tapi dia bertingkah seperti biasa. Mungkin dia benar-benar hanya pergi ke pertemuan belajar dan bukan kencan, kan? Tas seperti apa yang dibawa Imoto-chan? Yanami bertanya. Dia membawa sebuah tas kecil. Itu bukan untuk pertemuan belajar, kan? Di mana alat tulis dan buku-bukunya? Kita akan memastikannya, Nokumizu-kun. Bersiaplah. Apa kita harus pergi bersama? Kenapa aku tidak bisa pergi sendiri saja? Apa yang akan kamu katakan jika kamu bertemu dengan Imoto-chan? Oh, iya juga ya. Baiklah, Nokumizu-kun. Mari kita bertaruh. Siapa yang benar? Jam 11 lebih. Nokumizu dan Yanami sampai di stasiun Toyokawa. Nokumizu-kun, apa kamu sudah siap? Pertandingan sudah dimulai, kau tahu? Ya, Yanami-san menang jika Kaju berkencan, dan aku menang jika dia tidak. Mereka memasuki jalan lagi. Ada banyak pengunjung karena ini akhir pekan. Tiba-tiba, Yanami menarik lengan Nokumizu.
Apa kamu lihat betapa lucunya papan reklame apotek ini? Ambil foto untukku. Yanami berpose. Nukumisu hanya bisa mengambilnya untuknya. Kerumunan orang semakin padat saat mereka mendekati ujung jalan. Tak mungkin mereka bisa melihat Kacu meski dia ada di sini. Hei, Yanami-san, jika kita pergi sedikit lebih jauh. Nukumisu berbalik. Yanami tidak ada di sini. Nukumisu mulai mencarinya kemana-mana. Kemudian, Yanami berlari ke arahnya dengan kerupuk nasi di kedua tangannya. Ini milik Nukumisu-kun. Masih baru keluar dari pemanggangan, kau tahu? Kenapa kau membelikanku juga? Bukankah kita sudah sepakat untuk makan sambil berjalan hari ini? Habiskanlah. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi ke toko berikutnya. Kalau dipikir-pikir, kenapa kau tidak mengundang Komari dan Yakishio kemari hari ini? Apa? Apa kamu nggak mau pergi berdua denganku? Yanami menghabiskan seimbei dan memelototi Nukumisu dengan mata tajam. Kita berempat sangat menonjolkan. Apa Imoto-chan tidak akan lari jika dia melihat kita? Yanami mengeritingkan ujung rambutnya dengan jarinya dan melanjutkan dengan malu-malu. Juga, aku sangat menantikan untuk datang ke sini hari ini. Oke? Itu. Nukumisu terkejut dan menelan ludah. Yanami mengangguk dengan lembut. Mereka berdua kembali berjalan bersama. Namun, Yanami kembali menghilang saat Nukumisu tidak memperhatikannya. Yanami kembali dengan tangan penuh dengan barang. Dia bahkan memegang kue ikan yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Nukumisu tidak tahu apa yang dia bicarakan. Namun, dia terus menggerakkan dagunya ke depan karena ingin Nukumisu mengambil tusuk sate di mulutnya. Dengan enggan, Nukumisu melakukan apa yang diperintahkan. Yanami menghela nafas lega. Hiuh, tadi itu kasar sekali. Aku membelikannya untuk Nukumisu-kun karena kamu sedang bengong. Yanami-san, kita harus bergegas ke kuil sekarang setelah kau selesai makan. Baiklah, ayo kita selesaikan ini. Ini, lakukan yang terbaik juga, Nukumisu-kun. Masih ada sisa-sisa kue ikan di bibir Yanami, dan Nukumisu disuruh makan juga. Nukumisu dan Yanami berada di kuil utama. Tanpa sadar, Nukumisu melirik ke sebelahnya. Yanami sedang mengumumkan sesuatu dengan mata terpenjam. Apa keinginanmu, Yanami-san? Tentu saja, kau tidak harus menjawab tergantung pada situasinya. Coba tebak. Dia memberikan kepalanya dan berbalik. Setelah selesai berdoa, mereka kembali ke tujuan awal mereka. Ada apa, Nukumisu-kun? Kamu tiba-tiba menjadi curiga? Tujuan awal kita adalah untuk memastikan apakah Kacu pergi berkencan di sini. Sekarang, bukan waktunya untuk mengobrol, kan? Yanami menatap Nukumisu. Dia tampak tertarik. Ara, bukankah kamu bilang tidak mungkin Imoto-chan pergi berkencan? Apa kamu mulai khawatir? Mereka terus berjalan menuruni tangga. Tiba-tiba, Nukumisu melirik ke arah Yanami saat mereka berjalan bersama. Ada apa, Nukumisu-kun? Yanami pun mendekat ke arah Nukumisu. Aku tahu, kamu tersihir oleh penampilan cantikku ini. Tapi, bukankah kamu terlalu sering menatapku? Hah? Tidak. Aku hanya melihat profil sampingmu, sedikit. Senyum nakal muncul di wajah Yanami. Kamu sedang melihat profil sampingku. Tidak. Itu hanya... Gimana menurutmu? Apa aku terlihat cantik dari sudut pandang ini? Jangan mengikat rambutku. Bagaimana? Yanami menunjukkan kepada Nukumisu profil sampingnya pada kesempatan itu. Nukumisu berlari menjauh darinya sampai ke ujung jalan. Nukumisu ambruk di bangku di toko manju setelah kembali ke jalan perbelanjaan. Tak berselang lama, Yanami ikut duduk di samping Nukumisu dan memberikan sebuah makanan. Mereka duduk sambil memakan manju dan mengamati jalan di sekitar. Nukumisu mencari Kacu di antara kerumunan orang, kemudian berkata dengan tenang. Yah, mungkin Kacu tidak ada di sini. Yap, Imoto-chan tidak ada di sini. Yanami juga mengatakannya, seolah-olah itu untuk mengkonfirmasi kata-kata Nukumisu. Akhirnya, Nukumisu menyadari Yanami datang ke sini hanya untuknya hari ini. Kamu terlalu kurus, Nukumisu-kun. Kamu harus makan lebih banyak. Ngomong-ngomong, berapa berat badanmu? Beratnya 52 kg. Terakhir kali aku menimbangnya.
Yanami berhenti membuka bungkusannya dan duduk di sana dalam diam. Ada apa, Yanami-san? Apa ada masalah dengan berat badanku? Bukan apa-apa. Tunjukkan foto yang baru saja kamu ambil, sekarang. Nokumisu mengeluarkan smartphone-nya dan membuka albumnya. Tidak ada foto yang diambil setelah itu, jadi dia hanya perlu mengirimnya foto terbaru. Entah kenapa, ada foto yang tidak dikenal di album itu. Ada apa, Nokumisu-kun? Yanami mendekat dan melihat smartphone milik Nokumisu-kun. Dia memeringkan kepalanya dengan tak percaya. Nokumisu-kun, kenapa kamu mengambil foto ini? Ada foto Nokumisu dan Yanami yang sedang berjalan di jalan sambil membawa senbei. Beberapa foto lainnya menunjukkan mereka sedang makan burger. Nokumisu menyuapi Yanami dengan kue ikan dan bahkan foto saat Yanami memberikan ikan koi. Ada fotoku juga. Padahal aku tidak mengambil foto itu. Lalu, kenapa foto-foto ini ada di galerimu, Nokumisu-kun? Foto lainnya diunggah saat mereka sedang melihat layar. Hah? Nokumisu buru-buru berdiri. Foto itu menunjukkan seorang anak laki-laki dan perempuan yang sedang duduk di bangku di dalam toko. Itu Yanami dan Nokumisu beberapa saat yang lalu. Di malam hari, Nokumisu berendam di bak rumah karena kelelahan. Yanami dan Nokumisu segera berlari keluar dari toko setelah dipotret secara diam-diam. Tapi, Kaju tidak bisa ditemukan. Saat sedang memikirkan itu, bayangan Kaju terlihat dari balik pintu kamar mandi. Dari balik pintu, Kaju bertanya dengan normal kepada Nokumisu. Oni sama, kemana kamu pergi siang tadi? Aku pergi dengan temanku. Kenapa kau bertanya? Itu karena makan siang di kulkas belum tersentuh. Kaju berpikir sesuatu terjadi padamu. Aku baru saja makan di luar. Bagaimana denganmu, Kaju? Kemana kau pergi? Aku belajar dengan teman-temanku. Makan malamnya adalah sushi inari kesukaan Oni-sama. Kamu terlihat kelelahan, jadi aku membuatnya lebih manis. Luangkan waktumu, Oni-sama. Interlude 1. Semua anggota OSIS. Sepulang sekolah, di ruang OSIS. Wakil ketua OSIS, Tayara Basori membanting pintu. Dengarkan aku, ketua. Tayara langsung berlari ke arah tempat duduk ketos dan membanting tangannya ke meja. Ada apa? Kamu terlihat sangat ketakutan. Tayara mendekati ketos. Wajahnya semerah tomat. Shikiya Senpai membuka braku lagi. Di depan cowok juga. Koko baru tersenyum kecut sambil menutup buku referensi. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakang Tayara saat ia hendak mengatakan sesuatu. Dia adalah sekretaris OSIS, Yumeko Shikiya. Ia melingkarkan lengannya ke sekitar Tayara dan bersandar padanya dengan lembut. Kamu belum berubah, Shikiya. Tapi tidak baik melakukan hal ini di depan orang lain, kau tahu? Ya, lain kali aku akan mencari tempat yang kosong untuk melakukannya. Senang mengetahuinya. Kedua senpai itu mengangguk. Tayara tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apanya yang kosong? Dia tidak seharusnya melepaskannya sejak awal. Katakan sesuatu juga, ketua. Tayara menjadi kacau. Kemudian, ia mendengar sesuatu yang sangat lembut. Cukup, aku sudah menyiapkan teh untuk kalian. Ayo kita istirahat sejenak. Orang yang melihat ketiga gadis itu bersenang-senang adalah anggota OSIS terakhir, bendahara kelas 1, Hiroto Sakurai. Istirahatlah juga, Basori-chan. Ini, duduklah dan minumlah teh. Tentu, aku kelelahan. Ada coklat sebagai camilan juga. Silakan mencobanya. Ini buatan tangan, kau tahu? Oh, buatan tangan. Siapa yang memberikannya kepadamu? Kalian tahu tentang Nokumisu-kun dari klub sastra kan? Dia yang memberikan ini padaku. Hah? Dentang. Tayara menjatuhkan cangkirnya ke lantai. Basori-chan, apa kau baik-baik saja? Sakurai-kun, kau menerima coklat ini dari Nokumisu-san? Iya, aku memberinya info tentang hari terbuka tahun lalu. Dia memberiku ini sebagai ucapan terima kasih. Orang itu tidak puas dengan ketua. Dia sekarang ingin menyeret Sakurai-kun juga. Gumam Tayara sambil memegang lengan Sakurai-kun dengan erat. Apa itu tadi? Sakurai-kun, tolong ceritakan lebih lanjut tentang saat kau menerima coklat itu. Tayara tiba-tiba menutup hidungnya dengan kedua tangannya. Ada apa, Basori-chan? Sakurai-kun bingung.
Shikia muncul entah dari mana dan meletakkan tangannya di bahu Tayara. Oke Wir, maka ini volume 5 part 1 udah selesai. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di part selanjutnya.